Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Farmanisa dengan NIM G70123045 dari kelas B, Program Studi Farmasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hubungan struktur obat simvastatin dengan asma. Pertama-tama, kita harus mengetahui obat simvastatin tersebut. Simvastatin adalah obat golongan statin yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dan lemak dalam darah, terutama kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan trigliserida, serta meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Nah, obat ini bekerja dengan menghambat enzim HMG CoA reduktase di hati, yaitu enzim yang berperan dalam pembentukan kolesterol. Nah, ini untuk gambar struktur kimia obat simvastatin bisa diperhatikan di gambar. Baik, kita lanjut. Simvastatin memiliki rumus molekul C25H38O5 dan termasuk statin yang bersifat lipofilik. Struktur kimianya ditandai oleh adanya cincin lakton yang berwarna pink ini, lalu ada gugus ester yang berwarna kuning, dan kerangka heksahidronaftalen atau dekalin yang berwarna biru ini. Gugus tersebut memengaruhi kelarutan, ionisasi, dan lipofilisitas obat. Lalu, struktur kimia simvastatin memiliki beberapa gugus utama yang sudah saya jelaskan tadi dengan ciri khas masing-masing. Inti molekulnya berupa cincin heksahidronaftalen, yaitu dua cincin sikloheksana yang menyatu. Pada bagian lain terdapat cincin lakton, yaitu ester siklik yang tertutup. Simvastatin juga mempunyai gugus ester pada rantai samping, ditandai dengan adanya ikatan COO yang meningkatkan lipofilisitas dibandingkan turunan sebelumnya. Setelah lakton terbuka, terbentuk gugus hidroksil atau OH dan asam karboksilat yang bersifat lebih polar dan menyerupai struktur substrat alami enzim, sehingga memungkinkan penghambatan enzim HMG CoA reduktase. Selain itu, struktur simvastatin memiliki beberapa pusat kiral, ditunjukkan oleh ikatan Wedge dan Dace pada atom karbon tertentu, yang menunjukkan susunan ruang spesifik dan sangat penting untuk aktivitas biologisnya. Lanjut, kita masuk di bagian absorpsi. Simvastatin memiliki struktur cincin heksahidronaftalen atau dekalin yang bersifat lipofilik sehingga memudahkan obat melewati membran sel usus melalui difusi pasif. Selain itu, simvastatin berada dalam bentuk lakton yang bersifat lebih nonpolar dibandingkan bentuk aktifnya, sehingga absorpsinya di saluran cerna menjadi lebih baik. Sifat lipofilik dan bentuk prodrug ini menyebabkan simvastatin dapat diserap dengan cukup efektif setelah pemberian oral. Lanjut ke bagian distribusi, struktur biklik heksahidronaftalen membuat simvastatin sangat larut dalam lemak, sehingga mudah terdistribusi ke jaringan yang kaya lipid, terutama hati yang merupakan target utama kerja obat statin. Keberadaan gugus ester dan cincin lakton juga meningkatkan kemampuan obat berikatan dengan protein plasma, sehingga distribusinya dalam darah tidak bebas, tetapi lebih banyak menuju organ hati. Kita masuk di bagian metabolisme. Simvastatin merupakan prodrug dalam bentuk lakton yang akan dihidrolisis oleh enzim esterase di hati menjadi bentuk asam beta hidroksi yang aktif menghambat enzim HMG CoA reduktase. Gugus ester pada struktur simvastatin mempermudah reaksi hidrolisis, sedangkan sifat lipofiliknya menyebabkan metabolisme terutama terjadi di hati. Selain itu, simvastatin juga dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450, terutama CYP3A4.
Lanjut lagi ke bagian ekskresi obat simvastatin. Setelah mengalami metabolisme di hati, simvastatin berubah menjadi metabolit yang lebih polar sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Ekskresi terutama terjadi melalui empedu dan sebagian melalui urin. Struktur awal lipofilik menyebabkan obat tidak langsung diekskresikan, tetapi harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih hidrofilik agar dapat dieliminasi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi ATME dari obat simvastatin berupa lipofilisitas tinggi, itu mempengaruhi absorpsi dan distribusi. Lalu ada bentuk lakton atau prodrug, mempengaruhi absorpsi dan aktivasi. Lalu ada gugus ester yang mempengaruhi metabolisme cepat. Enzim CYP 3A4 mempengaruhi metabolisme utama dari obat tersebut. Lalu ikatan protein tinggi itu mempengaruhi kecepatan distribusi obat. Lalu ada stereokimia mempengaruhi aktivitas dan metabolisme obat. Dan terakhir ada afinitas ke hati, itu mempengaruhi efek selektif obat. Nah, kita sampai ke bagian akhir berupa kesimpulan. Struktur kimia simvastatin sangat berpengaruh terhadap proses ATME. Cincin heksahidronaftalen meningkatkan sifat lipofilik sehingga membantu absorpsi dan distribusi ke hati. Cincin lakton menjadikan simvastatin sebagai prodrug yang diaktifkan melalui metabolisme di hati, sedangkan gugus ester mempermudah proses hidrolisis. Setelah dimetabolisme, obat menjadi lebih polar sehingga dapat diekskresikan melalui empedu dan urin. Dengan demikian, kombinasi struktur lipofilik, ester, dan lakton menentukan keefektivitas dan perjalanan simvastatin di dalam tubuh. Baiklah, sampai sini saja video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.